Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan dan kita doakan para alim ulama, terutama guru kita, pengasuh pondok pesantren Darul Amin, Syekh Abdul Malik, yang kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, ditambah semangat mengajar dan ibadah serta dakwahnya, dan semoga anak keturunannya menyenangkan dan bahagiakannya, begitu pula beserta ibu nyai dan keluarga besarnya, semoga mereka semuanya menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad SAW, begitu pula semua para kiai yang hadir. Tidak lupa Sayyidi Al-Fadil Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Rukaimi, yang ayah beliau adalah guru kami, Abu bin Masyaihi. Alhamdulillah talaqaina anhu wa rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatul firdaus insyaallah mal akhyar insyaallah. Alhamdulillah. Dan begitu pula para habaib yang lainnya, para tokoh masyarakat yang maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan para alumni Ikatan Ikadah, yang saya banggakan dan saya muliakan, dan saya yakini yang datang pada malam ini karena mentaati perintah gurunya, insya Allah berkah umurnya, berkah harta bendanya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, dan insya Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah janji daripada Allah dan Rasulnya, sehingga insya Allah kalian pasti pulang ke rumah masing-masing dipenuhi dengan keberkahan, karunia dan nikmat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin hadirat yang dimuliakan ya Allah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang kita dapatkan, terutama dua nikmat pada malam ini kita laksanakan dan kita rasakan bersama-sama. Nikmat yang pertama, kita mengenang, kita ikut bergembira dan merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang telah disampaikan bagaimana manfaat dan kegunaan kita ikut merayakan bergembira dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad. 5 keutamaan dan kemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Sayyidi Muhammad bin Ahmad Ar-Rukaimi tadi, hafizahullah wa ra'ah. Banyak sekali apa yang kita dapatkan pada malam ini berkat kita ikut mengungkapkan rasa kegembiraan kita dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan acara kedua adalah kita taat kepada guru, dengan kita sama seperti pondok-pondok pesantren yang lainnya untuk tasyakuran dan berterima kasih kepada guru, mengingat kepada jasa guru, mengenang masa-masa kita belajar dulu, sehingga kita menghimpun dan mengumpulkan para alumni untuk kita bertemu dengan guru-guru kita masih hidup, dan semoga beliau masih panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Karena pertemuan semacam ini sebagaimana saya katakan dan saya pastikan insyaallah semuanya pasti akan kabul. Saya sendiri merasakan itu. Kami diperintah oleh guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim Ismail di Madinah Al-Munawwarah untuk supaya berkumpul per bulannya untuk yang sekitar satu kota, lalu per 3 bulan untuk yang satu provinsi, lalu per 1 tahun untuk tingkat nasional. Alhamdulillah kita laksanakan itu.
Dan alhamdulillah dari mulai semenjak kami pulang dari Madinah sampai sekarang kami tidak pernah absen, tapi hadir terus. Dan setiap kali kami pulang, baik per bulannya, per triwulan maupun per tahunnya, pasti kami mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan di dalam hadisnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka bagaimana dia akan berterima kasih kepada Allah? Sebagai pertanda bahwasanya seorang murid itu manfaat atau tidak ilmunya, bagaimana dia itu menghormati dan memuliakan gurunya. Banyak sekarang ini macam-macam murid yang dulunya waktu dia itu belajar padahal tekun, depan terus belajarnya, begitu erat hubungannya dengan gurunya, tapi ternyata setelah dia itu keluar, setelah dia itu menjadi alumni, kok malah tidak bermanfaat ilmunya. Kenapa? Karena memang Alhamdulillah Haddad mengatakan bahwasanya ilmu itu menjaganya, nikmat itu nggak mudah. Karena ilmu itu adalah sebuah nikmat yang paling besar yang pernah Allah turunkan kepada hambanya. Cukup kita itu mengingat hadis Nabi yang berbunyi, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir." Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak meninggalkan harta benda, dinar, dirham, tidak. Tapi yang ditinggalkan dan diwariskan oleh para nabi dan rasul itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan bagian harta warisnya itu berupa ilmu dalam kehidupannya, maka ketahuilah itu adalah bagian yang Allah berikan kepadanya dengan bagian yang paling besar, karunia yang paling melimpah yang pernah Allah berikan kepada hambanya. Sehingga kalau sudah kita tahu bahwasanya Nabi sendiri yang menjelaskan, yang menerangkan dalam hadis tersebut bahwasanya ilmu itu adalah karunia terbesar. Maka tadi disampaikan oleh Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Rukaimi dalam ayat yang berbunyi, "Qul bifadlillah." Bifadlillah itu dikatakan oleh mufassir, bifadlillah itu adalah al-ilm, ilmu. Wa birahmatihi, rahmat itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi keutamaan yang Allah turunkan itu kepada manusia yang disebutkan dalam ayat itu adalah ilmu. Sehingga apa? Yang paling patut untuk kita syukuri daripada nikmat-nikmat yang disampaikan oleh Nabi SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau dia tidak bersyukur pada manusia, jangankan dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala, tidak. Nah, itu adalah bagaimana seorang santri, seorang murid itu memuliakan, menghormati gurunya. Sehingga gambaran seperti yang saya katakan tadi, seorang murid ketika di pondok pesantren dulu rajin, dekat kepada gurunya, selalu berada di saf terdepan, dia selalu mendapatkan bintang kelas bahkan, tapi ternyata setelah keluar dari pondoknya kok malah dia itu kemudian tidak bermanfaat ilmunya. Kenapa demikian? Karena sebabnya itu ilmu itu adalah nikmat terbesar. Untuk supaya ilmu itu tetap menjadi nikmat daripada Allah Ta'ala yang bisa memuliakan, yang bisa menyinari hatinya, kehidupannya sampai ke alam barzahnya dan sampai ke akhiratnya, harus ada beberapa syarat yang dijalankan dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama adalah niatnya. Waktu kita belajar dulu niatnya itu harus benar. Karena Al-Habibullah Haddad mengatakan, "Idza sahhatin niyya balaghatil umniyah." Kalau sudah niat seseorang waktu belajar itu baik, maka semuanya, cita-citanya, angan-angannya terkait dengan ilmu, semuanya akan tercapai. Walaupun belajarnya itu tidak lancar seperti teman-temannya, walaupun belajarnya itu tidak sampai hatam, tapi asalkan niatnya baik, walaupun dia bukan seperti teman-temannya, bertahun-tahun lama belajarnya, tapi karena niatnya baik, Allah akan sampaikan. Yang penting itu niatnya baik awalnya. Oleh karenanya yang paling penting itu kita perbaiki niatnya ketika belajar. Kalau seumpama kasep dulu kita tidak memperbaiki niat, sekarang kita perbaiki niatnya.
Karena masih ada ilmu kita, tinggal kita perbaiki niatnya, lalu syarat-syarat yang lainnya kita perbaiki dan kita genapkan, kita laksanakan, kita penuhi supaya kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu, kalau sudah ilmu itu bermanfaat, dimanapun kita berada, pasti kita akan menjadi orang yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh saya punya abah, ketika beliau didatangi oleh seseorang saudagar kaya, lalu kemudian pulang, datang lagi seorang pejabat dengan jabatan yang tinggi, lalu kemudian pulang, lalu beliau katakan kepada saya, Gaf, kalau seumpama orang-orang itu yang mereka itu gila hormat, gila dimuliakan karena harta benda yang banyak yang mereka banggakan, karena jabatan yang tinggi yang mereka elu-elukan, yang mereka terus berusaha untuk dipertahankan. Seumpama mereka datang kepada Abi dan mereka ingin menukar apa yang Abi miliki sekarang ini, baik itu ilmunya Abi maupun tugas Abi sebagai seorang ustadz maupun seorang dai atau sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, maka Abi tidak akan menukarnya walaupun mereka datang kepada Abi dengan dunia dan seisinya. Walaupun mereka datang kepada Abi dengan jabatan yang paling tinggi yang pernah ada di dunia sekaligus, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia, Abi tidak akan menukarnya. Karena apa? Karena tingginya jabatan dengan keilmuan tidak akan bisa dibandingkan dengan tingginya jabatan apapun. Kemuliaan ilmu tidak akan dibandingkan dengan kemuliaan apapun yang pernah ada di dunia. Kenapa? Paling mulianya sesuatu yang ada di dunia itu adalah ilmu. Itu dikatakan oleh Syekh bin Abbas. Sehingga Pak, nggak mudah. Seseorang itu mendapatkan ilmu itu nggak mudah. Menyinari dirinya, keluarganya dengan ilmu nggak mudah. Harus ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmu yang bermanfaat, yang pertama niatnya harus baik. Yang kedua, ilmu yang kita dapatkan itu harus dengan ridho guru. Ini yang paling sulit untuk kita dapatkan. Banyak diantara kita para alumni keluar dari pesantren tanpa izin sama guru. Saya seorang ketua Al-Hasaniyah tingkat nasional. Saya ketua AM Al-Hasaniyah Dalwa. Jadi ketua alumni AM Dalwa itu saya sendiri. Sangat pengalaman dan sangat paham ketika ada salah satu daripada santri alumni Dalwa yang dia itu tidak bejo, kata orang Jawa itu, tidak beruntung, baik urusan dunianya, urusan rumah tangganya, urusan ilmunya kurang bermanfaat dan sebagainya. Saya tanyakan, kamu waktu keluar dari pondok izin apa tidak? Kebanyakan, hampir dikatakan 85%, saya tanyakan, ya belum izin. Izin dulu. Kalau nggak izin pada Abu Hasan, izin pada Abu Yazid. Bawa nama saya nyuruh biar mudah untuk izinnya. Subhanallah, begitu dia dapat izin daripada Abu Yazid, saya disuruh Habib Segaf datang kepada antum untuk minta ridho antum. Saya waktu keluar dari pondok belum izin, saya minta ridhonya antum, saya izin untuk keluar. Subhanallah, mudah semua urusannya. Mohon maaf, jangan pernah kita mengatakan bahwasanya oh kiai itu sakti ya, oh pengasuh itu keramat ya. Tidak, bukan mereka keramat, bukan mereka yang sakti, cuma Allah itu sudah menyatakan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya wabtaghu ilaihil wasilah. Segala sesuatu itu ada wasilahnya. Ma ya'rifullah illa biwasilatin nabi wa la ya'rifun nabi illa biwasilati syekh. Kalau kita tidak melalui konsep ini nggak bakal sampai kepada Allah. Kita akan sampai pada Allah tanpa melalui Nabi, nggak bakal sampai apapun yang kita lakukan. Kita akan sampai pada Nabi tanpa melalui Syekh, nggak bakal sampai apapun yang kita lakukan. Mau salawatnya ribuan kali, mau jutaan kali, nggak bakal sampai kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Itulah konsepnya, nggak bakal berubah. Nah, sehingga di sini, ketika kita tidak mendapatkan ridhonya guru, jangan berharap. Dan mohon maaf, apa bedanya antara bakti dan durhaka kepada guru dan orang tua? Ini penting sekali untuk diterangkan, dijelaskan. Untung masih guru kita masih hidup dan semoga masih panjang umur, sehat walafiat. Saya juga sebagai ketua alumni Dalwa, saya akan banyak
mengisahkan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Karena ini masih baru dibentuk dan semoga terbentuknya IKADA ini menjadi kebaikan bagi semuanya. Dan ini adalah suatu sangat luar biasa, kebaikan luar biasa. Jadi semenjak saya kemudian diangkat oleh Abu Yazen untuk menjadi ketua, kemudian saya keliling nasional untuk merekrut, untuk menggabungkan, untuk menyatukan yang jauh kita dekatkan terus sampai alhamdulillah semuanya menyatu, semuanya satu manhaj. Dan semuanya rata-rata yang tadinya tidak baik jadi baik, yang tadinya tidak bujur jadi bujur, yang tadinya tidak nasibnya tidak baik, tidak bejo kata orang Jawa itu akhirnya jadi bejo. Itu berkatnya apa? Berkat guru semuanya. Oleh karenanya saya kasih tahu bedanya antara durhaka kepada orang tua dengan durhaka pada guru itu beda. Tapi kalau bakti kepada orang tua dan bakti pada guru itu sama. Bakti pada orang tua membuat kita panjang umur, iya. Membuat kita murah rezeki, iya. Bakti kepada guru membuat kita panjang umur dan membuat kita murah rezeki juga, iya. Tapi durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada guru ada bedanya. Durhaka kepada orang tua imbasnya, apesnya sama. Tapi durhaka kepada orang tua walaupun sudah meninggal masih bisa kita hapuskan kedurhakaan kita. Tapi kalau durhaka kepada guru tatkala guru sudah meninggal dunia, habis sudah kesempatan untuk menghapus keapesannya. Oleh karenanya hati-hati kalau durhaka sama orang tua. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang tuanya sudah meninggal, dia tercatat sebagai orang yang durhaka pada orang tuanya, masih bisa diperbaiki statusnya. Dengan apa? Dengan selalu mendoakannya, dengan melaksanakan wasiatnya, dengan memperbaiki hubungan antara dia dengan kerabat orang tuanya, dengan dia selalu berbuat baik kepada orang-orang yang dekat kepada orang tuanya, bisa menghapus kedurhakaannya. Tapi kalau sudah guru meninggal dunia, sementara statusnya sebagai orang yang durhaka pada gurunya, habis sudah. Abi Madian radhiyallahu anhu ardah, yang saya yakin bahwasanya beliau dan kita semuanya termasuk yang bersambung sanad keilmuannya kepada beliau. Kalau salah satu daripada guru beliau adalah Abu Yasin Muhammad Maliki, alhamdulillah berarti sanad keilmuan beliau pasti kepada Abi Madian. Karena Sayyidina Faqih Muqaddam kepada Abi Madian, Sayyidina Abi Maliki juga kepada Sayyidina Faqih Muqaddam, lalu kepada Sayyidina Abi Madian. Sayyidina Abi Madian beliau berkata, kalau kita belajar pada seorang guru lalu timbul dalam hati kita sesuatu yang tidak baik pada guru kita, jangan berharap kita akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu kita. Oleh karenanya kenapa kita dengar selalu kan di dalam sejarahnya Imam Nawawi itu kalau mau belajar kepada gurunya, sebelum dia itu berangkat kepada gurunya, bersedekah dulu. Kenapa dia bersedekah? Bersedekahnya Imam Nawawi itu meminta kepada Allah dengan sedekahnya, bertawassul dengan sedekahnya supaya ditutup aib gurunya. Jangan sampai dia itu kemudian mengingkari atau terlintas dalam hatinya sesuatu yang tidak baik kepada gurunya, itu akan menjadi sebab akhirnya ilmunya tidak berkah. Terlintas saja seperti itu, sampai seperti itu akibatnya. Bagaimana kalau sampai durhaka lebih daripada itu? Kenapa? Mereka manusia biasa, cuma mereka itu wasilah. Wasilahnya kepada Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, ada juga di antara guru-guru sekarang, murid-murid sekarang, alumni-alumni sekarang, waktu di Darul Amin belajar di sini, lalu kemudian berlanjut belajar ke luar negeri. Pulang-pulang dari luar negeri sudah merasa sama dengan kiainya. Hati-hati, hati-hati, itu tidak ada bedanya sama iblis. Coba lihat bagaimana iblis. Ketika tambah banyak ilmunya dia mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Orang tambah banyak ilmunya tambah merasa paling rendah. Coba lihat bagaimana ilmu yang diajarkan oleh saya punya abah kepada anak-anaknya. Dan alhamdulillah berkat didikan saya punya abah dan saya punya ibu yang selalu mengingatkan kepada anak-anaknya dengan 4 PR dalam kehidupan, 4 pilar yang selalu diajarkan oleh Abu Habib Hasan dan Hubabah Khadijah kepada anak-anaknya. Alhamdulillah kami berkumpul sama siapapun, dengan siapapun, dan di dalam keadaan apapun kami enak kumpul sama siapapun. Kenapa? 4 penanaman ini, 4 pilar ini.
yang dijadikan oleh Syekh Buya Hasan untuk selalu dijadikan PR, harus tuntas jauh sebelum kematian. Apa itu? Yang pertama jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang tua, apalagi guru kita. Satu orang pun jangan, apalagi guru kita, apalagi seorang yang soleh, apalagi seorang yang wali. Bahkan saya sempat suatu waktu ketika beliau menasihati kami seperti itu, walaupun dari orang kafir, walaupun dari seorang fasik, walaupun dari orang yang banyak tatunya, rambutnya gondrong, dia teler, dia pegang di tangannya itu botol minuman, walaupun. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, fa innal a'mala kullaha bi khawatimiha. Setiap orang itu tidak ditentukan sekarang. Ya kalau sekarang kita meninggal, alhamdulillah, insyaallah kita meninggal husnul khatimah. Tapi siapa yang tahu? Cukup kita belajar pada iblis. Iblis itu sudah ibadah selama 185.000 tahun lamanya. Ilmunya, kalau kita ingin tahu, lihat bagaimana Nabi Muhammad mengisahkan, menjelaskan dalam hadisnya. Ilmunya iblis itu tidak tertandingi. Sehingga Nabi SAW bersabda bahwasanya kalau ada malaikat yang berjumpa dengan iblis sebelum dikutuk oleh Allah SWT, maka dia akan kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya luar biasa karena berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ilmunya. Tapi lihat bagaimana, apakah bermanfaat ibadah itu? Apakah bermanfaat ilmu itu setelah kemudian Allah mengutuknya? Tidak ada manfaatnya lagi. Jangan pernah kita merasa gurur dengan ilmu kita, jangan pernah kita merasa gurur dengan ibadah kita, jangan pernah, karena itu bisa jadi tipuan daripada Allah. Oleh karenanya jangan pernah kita mengentengkan fitnah. Bahkan lihat bagaimana Imam Ghazali mengatakan yang diambil daripada perkataan sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man aroda an yastanna falyastanna biman qad mat idzil ahya lam yu'man minal fitan. Kalau kalian ingin mengikuti seseorang, meladani seseorang dengan keteladanan yang mutlak tanpa ada komanya, maka ikutilah orang yang sudah meninggal dunia, yang baik-baik. Kenapa? Karena orang yang masih hidup seperti kita-kita ini masih bisa terfitnah. Ya mungkin malam ini kita masih baik, besok belum tentu, lusa masih belum tentu, minggu depan masih belum tentu. Sekarang antum melihat saya seperti ini, tapi minggu depan belum tentu. Gak ada yang tahu. Kalau Allah berkehendak, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabir rahman. Itu hati-hatinya orang semuanya ini di antara dua jari daripada jari Allah. Kalau mau, Allah jadikan tetap dia itu berada di dalam kesalehannya. Kalau Allah mau, Allah jadikan dia itu keluar daripada kesalehannya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang mampu. Oleh karena jangan pernah kita itu merasa kaget ketika kita melihat di sosmed, ketika kita melihat di kabar-kabar yang ada, yang sekarang ini merajalela di sosmed kita. Kemudian ada seorang habib, seorang kiai, seorang tokoh masyarakat, kok bisanya ya, padahal dia seorang haji, seorang habib, seorang kiai, tapi melecehkan ini dan itu. Jangan kita merasa heran. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang bisa mencegah. Ini yang kita takutkan. Dan paling besarnya sebab kenapa orang itu sampai terfitnah semacam ini, sebagaimana 2 tahun yang lalu sekitaran ada seseorang yang bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Dia katakan, sampaikan 2 hal kepada umatku. Yang pertama, jika mereka ingin dekat kepadaku dengan kedekatan yang cepat, kilat dan kuat hubungannya denganku, lakukan semua aktivitasnya dengan maksud dan tujuan untuk membahagiakan aku. Yang cari uang dengan niat untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Yang mengajar untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Apapun kita lakukan, niatkan, saya ingin menggambarkan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, saya mengikuti, saya punya abah. Sisa umur saya, alhamdulillah saya 50 tahun sekarang, saya niat sisa umur saya untuk Nabi Muhammad. Niatkan, apa yang bisa kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Kita bersedekah untuk Nabi Muhammad, kita ibadah untuk Nabi Muhammad. Setiap hari Kamis kita dilaporkan, sebelum dilaporkan amal ibadah kita ditutup setiap minggunya, setiap hari Kamis kita disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Bahkan saya punya ibu yang sangat luar biasa, sangat ajaib, sehingga saya tulis di dalam sebuah karya buku saya yang terakhir saya tulis, dan semoga masih banyak lagi karya buku yang saya tulis, yang ke-27 saya tulis buku Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hidwan, sang Khadijah zaman now. Di situ saya tulis dan diawali dengan sumpah, saya tidak melebihi dan mengurangi
Ibu saya itu selama 27 tahun menemani abah saya, demi Allah nggak pernah bertengkar sama suaminya, nggak pernah marah sekalipun pada suaminya, nggak pernah minta, nggak pernah membantah, nggak pernah beliau itu mengeluh. Sehingga kalau beliau sakit, kami bingung anak-anaknya, apa yang sakit? Sehingga kami bawa ke dokter pribadinya, dipegang, yang ini sakit, yang ini sakit, yang ini sakit. Sampai kemudian kalau bilang, oh iya, baru kemudian diterusuri. Sampai segitunya. Sehingga saya pernah tanya, kenapa mau begitu sabar? Diomongin orang, diinin orang, kok diam saja dan sebagainya. Apa jawabannya? Saya ingin melakukan itu semuanya, Rasulullah bangga sama saya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Gak mudah, gak mengeluh seumur hidupnya, gak pernah ribahin orang 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, gak mudah semacam itu. Setiap hari, setiap orang yang ditemui, bukan semuanya menyenangkan, macam-macam orang itu, tapi bagaimana dia itu tetap istiqomah menjalani itu semuanya, karena dia punya orientasi yang sangat kuat. Apa? Ingin dibanggakan Nabi Muhammad, ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, ingin sedekat mungkin dengan Nabi Muhammad. Itu yang diinginkan. Masih bisa kita lakukan, karena kita masih hidup. Nah, oleh karenanya, coba lihat, itu yang pertama. Sehingga saya bertanya, Abah saya berkata begini, Segaf, kalau kamu ingin lebih cepat merasa seperti itu, supaya tidak merasa lebih baik, karena yang penting sekali, mohon maaf, banyak murid kalau sudah belajar di luar negeri sudah lain. Mentang-mentang belajar di luar negeri sudah lain, selamanya sudah lain kepada gurunya. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah dan semoga tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Anaknya guru, saya anggap guru. Waktu kecil saya cium tangannya, sampai sekarang pun saya setiap ketemu sama anak itu saya cium tangannya. Tetap saya seperti itu. Dan saya kan gak bakal berubah. Anaknya Habib Zain itu, Sayyid Ahmad, Sayyid Umar, semuanya saya cium tangannya. Guru-guru saya yang habaib, yang awal, saya cium tangannya. Alhamdulillah. Sampai mereka nggak mau. Waktu saya belajar di UIN Malang, di Unsuri, dosen-dosen saya cium tangannya. Alhamdulillah, saya selesai cepat. Karena apa? Mereka menghormati saya dengan akhlak, dengan adab yang mulia. Maka 12 teman saya satu kelas itu, ada yang 4 tahun, 5 tahun, saya alhamdulillah tidak sampai 3 tahun sudah selesai paling cepat dan dapat predikat cum laude. Saya selesai, alhamdulillah. Kenapa? Akhlak dan adab yang baik. Nah, jadi supaya kita cepat merasa seperti itu bagaimana? Nah, dekat. Kata saya punya abah, Abi mau tanya 2 hal. Sebagaimana saya punya abah bertanya kepada saya ingin bertanya pada antum semuanya. Tegak, berani kau bersumpah, ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, baik itu sholatmu, sedekahmu, puasamu, akhlakmu, atau apa saja yang pernah kamu lakukan daripada kebaikan. Sekarang kamu berani bersumpah bahwasanya amal kebaikan itu pasti diterima sama Allah. Berani bersumpah? Ada yang berani bersumpah? Satu kebaikan yang pernah kita lakukan dulu pasti Allah terima sekarang. Berani bersumpah ada? Kali Ikada di sini berani bersumpah? Ada? Ya. Baik, kata saya punya abah. Yang kedua, berani kau bersumpah Segaf? Ada satu saja dosa yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang kamu berani bersumpah pasti sudah diampuni dosanya dan diterima tobatnya oleh Allah. Ada yang berani bersumpah di sini? Apa kata saya punya abah? Kalau kamu nggak berani bersumpah dengan 2 hal itu, atas dasar apa kita merasa lebih baik dari orang lain? Itu ajaran Nabi Muhammad. Jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang, walaupun kepada murid kita, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi pada guru kita. Hati-hati daripada gurur. Yang paling cepat bikin orang itu gurur, bikin orang itu sombong, itu apa? 3, kata Imam Ghazali. Yang pertama, ilmu, itu nomor 1. Ilmu itu nomor 1. Mentang-mentang dia itu belajar lebih, gurunya yang dulu, gurunya ngaji nggak dihormati, gurunya di Indonesia nggak dihormati, sudah merasa setingkat. Hati-hati, itu termasuk gururnya iblis itu yang semacam itu, dan itu akan menjadi sebab ilmunya tidak barokah. Yang kedua adalah dunia. Orang kalau punya uang berubahnya luar biasa. Pakai baju bagus saja sudah langsung lain, pakai mobil bagus saja sudah langsung lain. Mentang-mentang dia itu sudah dapat gelar baru saja sudah lain. Seakan-akan sudah tidak selevel sebenarnya. Hati-hati. Yang ketiga, jabatan. Kayaknya pejabat kalau sudah ketemu sama orang, wah, jaga jarak dan sebagainya. Itu 3 hal itu yang paling bikin orang itu merasa tersisihkan. Jadi seakan-akan beda sama yang lainnya. Jadi hati-hati. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, supaya ilmu kita itu bermanfaat,
Syaratnya itu dijaga akhlaknya, sopan santunnya, ilmu itu supaya tetap bermanfaat. Apa? Ridhonya guru itu dijaga sampai akhir. Gak mudah. Dipanggil guru, siap. Disuruh untuk bertemuan, datang. Yang manggil bukan siapa-siapa, guru kita yang manggil. Urusan gara-gara istrinya nggak ngizinkan, nggak datang. Hanya gara-gara takut sama istrinya. Mau datang ke sini, izin dulu sama istrinya. Ini kan luar biasa ini. Pantasan baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya 85% suami di Indonesia takut sama istrinya. Jangan-jangan ibadah seperti itu gitu. Ini salah satu contohnya ini. Jangan. Kalau sudah guru yang merintahkan, siap. Kenapa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah harus melalui Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad harus melalui guru kita. Guru kita siapa? Kata Imam Ali, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah budak daripada siapapun yang mengajar aku walaupun hanya satu haraf. Oleh karenanya ayo jangan pernah lihat gurunya. Guru itu kata Imam Ali, undur ila ma gola wala tandur ila man gol. Lihat guru itu jasanya, jangan lihat orangnya. Jangan pedulikan orangnya, karena orangnya itu bisa jadi tipuan. Allah jadikan sengaja seperti itu supaya menjaga hati kita. Oleh karenanya ketika kita di depan guru, maka hati-hati. Jangan sampai terlintas yang macam-macam dalam hati kita. Terus husnudzon terus kepada guru kita, karena ini akan menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad. Bukan guru itu yang menyampaikan kita, tapi Allah yang menyampaikan kita, karena dialah wasilah kita kepada Allah, dialah wasilah kita kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya yang datang ke sini semuanya mendapatkan wasilah kita kepada Nabi kita Muhammad, sehingga kita dikenal oleh Nabi Muhammad, sehingga kita berada dalam hati Nabi Muhammad, sehingga kemudian kita diterima oleh Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la niyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fir lana dzunubana. Allahumma salluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama anna lusibana ila ma katabta alaina wa ridha bima qasamta alaina ya dzal jalali ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'ak waqta rajana amma siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma tawfatan quwwatuna wa qasrahu amaluna wa lam tantahi lirubatuna wa lam tablughu mas'alatuna wa lam yajri ala alsinatina mimma atita ahadan minal awwalina wal akhirin minal yakin wa khussana bi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.